Atau gara-gara Kumi kemarin buka karena mobil langsung ada kopi tidak? Tidak. Langsung ada kopi. Kabar kawan, mari singgah ngopi sambil cerita di sini. Mari singgah ngopi, salam bahagia bersama di hati. Tapi Kumi sering tadi dapat orang yang kayak pingsan tadi tuh. Begitu sering. Obatnya satu saja, alkohol. Alkohol taruh di kapas. Terus? Karena kalau bau-bau lain tidak ini dia. Tapi kan minyak kayu putih itu. Lebih keras itu alkohol itu bang, kalau cium sampai di otak, sampai di kepala dia punya ini. Tapi bagaimana caranya Kumi bisa tenang? Oh, saya gugup tadi. Nah, kebiasaan barangkali. 9 tahun tuh di ruang intensive care unit ICU. Dulu di mana kah? Anutapura. Selesai kuliah, selesai sekolah? Langsung Anutapura ruangan ICU. Dulu sekolah di mana? Di Mamborok. D3 keperawatan Mamborok. Perawatan. Makanya kalau lihat-lihat yang begitu, ya insya Allah lah. Tadi Kumi tahu lah. Oh ini enggak apa-apa ini. Iya. Tadi itu normal aja. Normal. Karena kita kan kalau yang begitu diperhatikan dulu TTV-nya. Oh, TTV. Tekanan vital sign. Tensinya, nadi, suhu dan respirasi. 3 itu kita lihat. Yang tadi itu nadinya aman. Nadinya aman, kuat angkat. Kalau kuat angkat berarti aman lah. Tapi kalau dia tenggelam biasa kecil sekali nadinya. Nah, itu bahaya itu. Berarti butuh penanganan yang lebih serius dari yang tadi. Kalau yang tadi itu aman. Aman. Pas di tensi bagus kok tensinya. Ini orang juga pingsan juga. Di saat yang tidak tepat tadi pingsan gitu. 9 tahun, kan harusnya sudah berkarir bagus di rumah sakit. Kenapa tiba-tiba harus pindahan? Apa buka usaha? Kalau bicara itu mungkin takdir sih bang. Ya. Karena kan kita di sana kontrak waktu itu, sistem kontrak. Per tahun? Iya, per tahun ada perpanjangan masa kontrak. Alhamdulillah qadarullah di tahun ke-9 di 2019 itu mau masuk 2020 diputus kontrak. Tapi pelayanan kayak home care itu sebenarnya sudah berjalan lama. Sudah berjalan, iya. Cuma belum kita, istilahnya belum fokus, belum ada brand begitu. Bikin brandnya pas keluar dari. Jadi pas sudah keluar 9 tahun itu sudah langsung bikin brand. Iya. Tapi sebelum keluar juga sudah sering melakukan itu. Sudah sering. Jadi kayak melayani orang di rumah-rumah sudah biasa. Betul. Home care Namumi. Namumi Home Care. Apa itu namanya? Tagline-nya itu? Tagline-nya, rumah adalah tempat ternyaman bagi kesembuhan Anda. Tapi standar perawatan di rumah juga Ya. SOP dong. Tidak hanya. Dan kita tidak sembarang kan Tidak sembarang. merawat orang di rumah. Kalau memang butuh untuk rumah sakit harus rujuk. Berapa orang? Sebenarnya pernah kita rekrut orang sampai 6 orang waktu itu. Ya namanya manusia bang. Iya. Ya, ada pasang surutnya. Mungkin ya alhamdulillah kita sudah kasih beberapa ilmu ke mereka. Bikin sendiri, yang lepas sendiri biasa, begitu. biasa. Dalam bisnis biasa itu. Iya. Artinya bukan hanya dunia kesehatan, kita juga di semua usaha begitu. Warung, apa. Makanya sekarang sendiri. Tapi sendiri mengurusnya. Tapi kalau tiba-tiba butuh tenaga, telepon tangan pasti ada. Banyak yang freelance. Iya, banyak. Alhamdulillah. Kota Palu sampai di mana pelayanannya? Kota Palu, di ujung-ujung Kota Palu sudah. Artinya melayani? Iya. Yang penting. Bahkan yang paling jauh di Labuan. Pantulan sana? Iya. Dekat SPN itu. Hmm. Yang paling jauh lagi di Limboro, di kampung sendiri. Kebetulan ada sanak kerabat di sana. Butuh kasihan ya, kita ke sana. Ini paling jauh juga ini, Sidera. Artinya paling jauh wilayah sini. Iya, wilayah Sigi, Paling Sidera. jauh wilayah sini. Iya, tapi memang sangat membantu itu. Terutama pasien-pasien yang tua. Kayak kemarin Boe kan, Iya. untuk orang sehat. Kemudian datang, itu sangat membantu Pak, karena
Kalaupun tidak ke rumah sakit, pasti ke puskesmas. Iya. Nah, dia butuh bergerak ke sana. Kalau tidak terlalu fit kan malah menambah dia capek apa semua. Tapi satunya yang ilmu yang Kumi miliki, saat Kumi tidak gugup mengabarkan kondisi sebenarnya pasien itu penting. Jadi Kumi dengan kata-kata lemah lembut itu apa? Tapi memang ada ilmunya itu, Bang. Itu, oh, Iya, ada di ilmunya? keperawatan ada istilahnya komunikasi terapeutik. Diajarkan kita untuk itu. Jadi kalau perawat sendiri yang ada pasien yang tiba-tiba kayak tadi kan, yang tiba-tiba pingsan, perawatnya gugup, aduh, jadi keluarganya ikut gugup pasti. Dan alhamdulillah itu 9 tahun di ICU itu sangat membantu sebenarnya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat di dalam itu. Bagaimana kita bicara dengan keluarga pasien, karena di ICU itu bukan istilahnya orang sudah yang banyak yang sudah ini, yang orang bilang sekarat lah di ICU itu. Bukan pasiennya yang sakit ini, keluarganya yang justru sebenarnya yang psikisnya harus kita paham. Karena datang biasa keluarga, kenapa medikes begini saya punya keluar kan begitu. Jadi kalau kita juga tegang, aduh, jadi ambil di bawah. Itulah gunanya komunikasi terapeutik itu diajarkan di bangku, iya, di bangku sekolah ada, di bangku kuliah. Karena nilai kata-kata itu akan lebih penting dibandingkan hanya sebuah obat. Saya alhamdulillah jarang sakit, tapi saya sering kumui-kumui gara-gara keluargaku sakit. Ya ternyata sepertinya ini kalau saya baca, walaupun dia tidak bilang, kumui datang saja, itu seperti sudah ada energi. Amin, alhamdulillah. Penting itu ternyata, betul, penting. Penting itu keramah tamahan ya. Ramah-tamahan kita. Ya kan kalau itu kan sebenarnya ilmu yang tadi ilmu keramah tamahan sebenarnya. Berarti sudah berapa tahun ini home care Namomi? Kalau brandnya itu dari 2020. 2020 makanya ada di lambang itu, ada di logonya Namomi itu. Science 2020. Oh, 2020 ya? Baru di bawahnya ada itu yang tagline-nya itu sudah. Atau gara-gara Kumi kemarin buka home care Namomi langsung ada kopi tidak ya? Tidak. Langsung ada kopi. Masih sering bikin sunatan masal? Masih. Alhamdulillah. Kan kita dulu pernah 1 kali. Iya. Kerukunan. 20 orang kerukunan. Kapan lagi bikin? Ini dekat-dekat ini, insya Allah bulan Oktober tanggal 13. 300 anak itu. Jadi saya sendiri tergabung, ada namanya Hitan Zofir Al-Qodum. Oke. Nah, itu kami ada jadi di dalam Hitan Zofir Al-Qodum itu kita teman-teman waktu di Akper, jadi bikin inisiatif, bikin grup daripada panggil orang yang belum terlalu kenal dengan kita, lebih baik sama-sama ayo. Sama-sama. Mengharumkan nama Poltekkes sendiri tuh. Berarti home care sebagai supporter kegiatan itu, supportingnya kan? Nah, kurang lebih seperti itu, Bang. Bayar berapa kalau orang yang mau ikut? Gratis. Semua Gratis. jadi orang cuma bawa bawa burung saja. Jadi sadar apa disiapkan, Pak? Ya kan begitu. Siapkan mentalnya anaknya Komiu, siapkan mental kedua orang tua, aman itu. Oh begitu, Pak. Iya, saya kira bawa apa, sesajen apa. Luar biasa. Iya. 300 anak. 300 anak, insya Allah. Itu saya sunat anakku bayar yang 600 sampai 900 itu. Kalau kita rata-ratakan 500 saja itu. 500 kali 5 kali 3. 12 juta loh. Iya. Ya. Kurang lebih. Kalau seandainya ada komunitas nih kayak saya Pak Tabo. Iya. Pak Tabo mau bikin sunatan massal. Artinya kan butuh teknisi untuk buat sunat. Home care bisa melayani? Bisa. Kan kita punya tim itu, Bang. Nah, kalau mau sunatan massal di bawah lah. Kalau kita bicara range harga, insya Allah kita kasih. Artinya range harga kita bisa komunikasikan. Iya, pasti. Artinya begini, Bang, pekerjaan kami ini sebenarnya sadar dengan tidak, pekerjaan mulia, benar dibilang Abang itu, pekerjaan mulia. Karena ketika orang kasih harga segini untuk sunatan massal, untuk sunat hitan per orang misalnya, taruhlah 500.000 per anak. Tapi ketika hitanan massal kita di bawah sekali malah harganya. Sampai gratis kayak gitu. Iya, artinya kita bukan cari uangnya sebenarnya, berkahnya. Iya. Ya kita kemarin kerukunan 150 150.000. Berarti kalau di angka 500, 350 kita subsidi kan? Tidak bisa. Artinya kita tidak punya materi untuk bantu orang ya setidaknya.
Nah, terus Cara itu. berarti kalau komunitas mau bikin sunatan massal, langsung hubungi kan? Saya. Atur waktu sudah. Nah, persyaratan komunitas yang mau bikin sunatan massal yang dilayani home care apa? Nggak ada sih sebenarnya. Yang paling dasar ya siapkan anak-anak saja. Home care belum punya ambulans ya? Belum bang, memang luar. Kalau ada ambulans keren nih. Impian itu bang sebenarnya. Impian, ya? Iya, impian. Mudah-mudahan Iya, amin home ya care kalau Allah. Amin. home care kalau punya ambulans wah keren saya. Tapi tidak mahal kok. Ya, itu hanya masalah belum waktunya. Iya. Insya Allah. Kalau sudah kita inginkan pasti akan dikabulkan. Ambulans home care Namomi. Keren sekali. Amin ya Allah. Home care itu mau tidak melayani kegiatan kesehatan sosial untuk politik-politikan? Sebenarnya kami buka diri sih sebenarnya iya. Kami bukan lihat politiknya sebenarnya. Bagaimana dia bantu orang ya kita bantu. Artinya kayak saya mama calon wakil bupati Ya. nih. Pak Gapur bisa enggak ikut kampanye saya? Kan gitu. Nanti saya yang biayai Bapak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kamu tutup mata itu? Iya, saya artinya ada pepatah bilang begini, pepatah Arab ini. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Iya. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihat apa yang dia bilang, jangan lihat siapa yang bilang ini. Begitu. Artinya begitu Itu barangkali ilmu kurang tingkat lebih. tinggi. Iya, harusnya para calon-calon politisi itu ya. Tapi ini kan kembali ke pilihan. Kalau saya nih, saya berpikir daripada bikin acara musik yang besar-besar itu, mendingan diperbanyak bikin Bakti pengobatan sosial. gratis, Iya. bakti sosial, sunatan Luar massal. biasa itu. Biasanya. Masih ya jarang 1-2 orang lah yang Ada lah, tapi ada. menjual kesehatan untuk kampanye masih belum tren kayaknya. Belum. Belum tren nih? Belum. Lebih tren dangdutannya. Ya Allah. Terus kalau tiba-tiba ada orang mau hubungi itu gimana Kak? Kalau kita berteman gampang lah, atau media sosial. Ada media sosial Facebook, tapi halaman, bentuk halaman dia. Namanya Apa home namanya? care. Namanya home care. Home care. Terus kalau mau hubungi via telepon atau WA, ada nomor HP ada. 08 222 555 2355. Cuma satu nomornya? Iya, hanya itu saya nomor. Berarti bisa menghubungi nomor itu? Saya langsung. Insya Allah 1 kali 24 jam lah. Serius? Iya, insya Allah. 1 kali 24 Yang jam? penting saya tidak tidur. Ya, itu ya. Orang biasa ada orang nelpon bang, saya sudah tidur. Tiduran. Artinya kalau dapat info dan masih bisa bangun, atau bismillah, sadar, iya. pasti berangkat. Jadi beban juga sebenarnya itu. Jadi beban artinya orang sudah telepon kan. Iya. Tengah malam Pasti butuh kalau kita itu. lihat, aduh kasihan ini. Kenapa om? Butuh ya, nanti saya ke sana. Gitu. Pernah jam 1 bang, jam 2. Iya, jam paling tinggi jam 1 jam 2. Karena kalau kayak saya tukang sablon tuh, saya pikir bisa cuma bahas sablon juga. Kalau kesehatan nggak Iya, bisa, nggak Pak. bisa. Artinya dia buat telepon di detik itu, maka detik itu pasti dia butuh. Iya. Bisa dibilang orang yang berjasa sampai kami buka itu siapa? Banyak. Kalau bilang berjasa banyak bang. Pertama teman-teman di lingkungan rumah sakit. Saya anggap itu sangat berjasa lah. Selain yang paling berjasa istri. Oh iya pasti. Istri, ibu, orang tua lah. Karena saya ceritanya bang. Kenapa saya masuk Akbar? Awalnya saya masuk isi bang. Sini. Iya. Karena waktu SMA itu sering manggung tuh. Itu rencana begitu kemarin. 2007 tamat. Kemudian mau diisi. Ketemulah almarhum orang tua ini CB. Ketemu di pasar. Ketemu dengan alhamdulillah ada satu om yang mengajar di Poltekkes Palu di Mamboro. Jadi dia tanya pakai bahasa Kelly dia mau. Jadi guru sakoyamu mana itu? Nggak jawab. Jadi almarhum bilang 5. Dia bilang, ada yang paling kakak ada. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kasih masuk Akbar saja. Oh, dari situ. Jadi dikaliku semua ya bang. Nah, PMDK PJKR lulus. PJKR
di KR Unpad lulus itu, komunikasi lulus juga. Saya ketemu Om tadi di pasar. Terus? Baru kan dia bilang katanya di Akbar saja, tidak mau saya bilang saya mau kuliah di Jawa. Di Jawa saya. Tidak, kalau di Akbar kok ke Jawa juga. Nah. Masa iya? 1 bulan kok di sana. Tidak lama deh. Tapi dia bilang ini banyak gunanya, dia bilang. Saya sakit apa? Banyak orang tua sakit, keluarga sakit. Ada kau yang bisa diandalkan. Satu-satunya kau ini keluarga yang baru masuk Akbar baru kau ini, dia bilang. Itu yang bikin kuat, bismillah. Singkat cerita, almarhum papa itu meninggal dengan penyakit stroke waktu itu. Jadi mungkin kalau saya bukan kuliah di Akbar waktu itu, saya tidak bisa masuk dalam kamar operasi, Bang. Jadi kasih masuk, alhamdulillah qadarullah itu sudah. Mungkin jalannya. Iya. Orang tua bisa. Jadi bisa menemani, ya? Saya masuk. Mana anaknya yang ini? Anaknya yang apa? Akbar. Oh ini Bang. Ini Dok. Masuk. Ke baju Oka itu masuk ke dalam. Saya lihat di depan mata itu. Kepala dibedah, kan stroke waktu itu. Dari dalam hatiku, ini barangkali maksudnya. Iya. Rupanya ini maksud, tidak ada lain. Dan alhamdulillah dengan Akbar ini banyaklah reward yang sudah saya dapat di sini. Termasuk umroh gratis, Bang. Waktu masih di Anutapura itu. Gratis? Iya, gratis. Itu luar biasa. Umroh. Artinya jadi apapun itu sebenarnya kalau kita syukuri, pekerjaan apapun, yang penting halal ya. Apapun itu insya Allah adalah yang kita dapat. Yakin saja. Kebaikan yang kami kerjakan, kebaikan juga yang kami petik. Seperti itu keren. Saya baru tahu loh kalau pernah dapat gratis umroh itu. Iya, gratis umroh. Asbab itu ya. Banyak sih belajar. Kalau diisi belum tentu itu lalu. Sepertinya umroh gratis kasih uang saku lagi. 2018 itu setelah gempa. Belum lama berarti. Iya, 2018. Jadi 2019 saya itu tahun baru di Mekah. Berarti kita sudah kenal dong. Sudah. Sudah kenal kita mimpi umroh. Mimpi tertingginya home care apa? Selain penyambulan. Punya rumah sakit sendiri. Keren. Rumah sakit yang artinya kalau ada orang yang betul-betul susah, gratis. Kasih masuk di VIP lagi. Supaya mereka rasa juga kasihan. Bagaimana ya? Orang yang tidak punya kelebihan, tapi dia dikasih luar biasa ini kenyamanan lah di rumah sakit itu. Rumah sakit ngomong. Amin. Amin. Ini paling tinggi, cita-cita paling tinggi. Punya rumah sakit. Insya Allah karena pasti akan terkabul itu. Belum tahu waktunya sih. Artinya kayak begini kan bikin home care, orang bilang mungkin di benak-benak teman-teman susah bikin home care. Tidak susah, yang penting ada kemauan. Mau saja dulu kerja. Tapi ya itu tadi harus ada dasar ilmu. Dasar ilmu ini bukan hanya ilmu di bangku kuliah, tidak. Ilmu di tempat kerja. Ada pengalaman kerja. Iya, itu yang paling jam terbang penting ya. Sangat penting. Memang agak sulit kalau dia tiba-tiba habis sekolah langsung buka home care. Belum ada pengalaman, Pak. Mentalnya juga belum terbangun. Kenapa harus pilih Namomi namanya? Dalam bahasa Keling Namomi itu manis. Ya. Insya Allah manis rezekinya. Tapi betul itu. Nama itu doa, Pak. Relawan sendiri Pataba, luar biasa. Pataba betul Pataba. Dulu Pataba itu namanya abstrak grafika. Baru tahu saya. Dulu sebelum Pataba kan. Pataba 2012. Iya. Sebelum itu namanya abstrak grafika. Bisa hidup tapi ya abstrak memang dia. Tidak bisa muncul di permukaan gitu. Yang buat teman-teman yang masih buka usaha itu, jangan sembarang kasih nama, penting. Kalau orang Jepang datang Namomi, bahasa Jepangin. Kalau bahasa Keling Namomi. Setiap minggu pasti ada pasien? Atau sekarang ada berapa pasien?
Sekarang ada 2 pasien yang diinfus. Infus ya. Berarti kalau infus itu satu hari berapa kali dikunjungi? Tergantung obat yang masuk berapa kali. Karena percuma juga biasa kita infus, kita kasih tinggal, tidak kita kunjungi, kasihan kan. Percuma lah. Artinya minta maaf tuh, hanya minta uangnya saja kita, tapi tidak serius untuk menangani pasien. Bahaya juga, kasihan pasiennya. Dengan rutin 3 kali sehari, kalau per 8 jam injeksinya, per 8 jam. Apa nasihat buat keluarga yang punya keluarga sakit? Kalau di dunia kami sendiri, dunia keperawatan itu ada yang diajar kayak tadi itu kan, kayak tanda-tanda vital pasien. Ya, jadi seumpama kan tiba-tiba orang pingsan, cek dulu nadinya. Kalau kentara nadinya kita pegang, kita raba, oh kuat angkat, masih bagus ini. Cek lagi nafasnya, cek nafas, oh masih bagus lah nafasnya. Kesadarannya lagi dicek, begitu. Kalau bisa buat tensi, kan sekarang ada tensi digital. Tensi digital ya. Tensi, kalau di bawah normal, baru istilahnya jangan. Kalau dibilang di bawah normal itu berapa angka-angka yang? Kalau di bawah normal itu 90/60. Itu berarti 80/60. cukup diwaspadai. Iya, harus waspada kita. Oke, Atau terus? paling terlanjur tinggi 180 Iya. per 130, ada yang begitu. 170 per 120, tinggi sekali tuh. Segera, kalau itu jangan, saya sarankan untuk Langsung segera bawa bawa ke rumah sakit. rumah sakit. Makanya saya terkadang begini Bang, kenapa pemerintah daerah, baik itu daerah sumpah provinsi atau kota, kabupaten, tidak menyediakan semacam begini pelatihan khusus untuk seluruh masyarakat tentang, ada istilahnya basic untuk mengetahui itu, kayak taruhlah di luar negeri, tiba-tiba ada orang pingsan, mereka paham itu bagaimana cara penanganannya. Banyak kesian, kayak contoh kasus Bang, ada orang kecelakaan, jatuh, tiba-tiba datang masyarakat setempat langsung main angkat. Padahal tidak mesti seperti itu, ada tekniknya, itu sebenarnya harus istilahnya itu kan barang lumrah sebenarnya, semua masyarakat harus perlu tahu, apalagi kita ini di daerah bencana kan, dilatih kesian masyarakat. Iya. Jadi informasi umum begitu ya? Iya, harusnya ada itu. Orang Indonesia pintar-pintar Mas, pintar-pintar Bang. Iya, sekali nonton saja kalau bisa orang tiru Pak. Iya, bikin pistol Pak. Bisa bikin pistol, buka YouTube, asal jangan infus pasien, buka YouTube. Oh jangan. Wah. Yang paling vital kan sebenarnya napas. Jadi biasa di UGD kan masuk pasien pendarahan ini luar biasa, banyak darahnya keluar. Kalau orang awam pasti darahnya dulu dia tangani. Tapi kalau kita orang kesehatan, kita lihat dulu pernapasannya, karena itu yang vital. Iya. Itu yang vital. Supaya napas orang pompa dulu baru dia punya ini ditangani pendarahan. Sama kayak orang kayak kecelakaan tiba-tiba, jangan langsung main angkat gitu. Ini kepala itu harus jaga baik-baik Bang. Ada namanya head tilt chin lift. Ini ilmu di ICU semua saya dapat nih. Dikasih head tilt chin lift, dipegang baik-baik kepalanya. Usahakan bagaimana caranya bersamaan itu badan dengan kepala diangkat. Bisa kan orang diangkat sampai begini Bang. Begini kasihan suruh orang. Kalau ada pendarahan di otak bisa menyebar itu. Bahaya kasihan. Iya. Kita kan kadang-kadang mau berniat baik, bertolong orang, tapi sebenarnya bersamaan sekaligus mau membahayakan orang juga. Astagfirullah. Oke, semoga Namomi tambah sukses ke depannya, semakin menjadi manfaat. Amin ya Allah.